Kembali lagi bersama saya, Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 2 dengan topik pompa sentrifugal. Jika kita membicarakan tentang pompa sentrifugal, tentu saja pompa sentrifugal ini adalah bagian dari mesin-mesin turbo, dan terutama klasifikasinya adalah dia radial flow mesin ya. Nah, jadi secara umum kalau misalnya Anda melihat pompa sentrifugal itu adalah pompa yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Nah, jadi biasanya pompa ini bisa untuk pompa untuk mengalirkan air dari sumur ke dalam tangki ya, toren. Biasanya torennya itu ada di lantai 2, dan kemudian ada juga pompa booster. Jadi misalnya dari toren itu didorong kembali. Biasanya yang menggunakan pompa booster itu adalah rumah yang menggunakan fasilitas seperti shower atau semprotan-semprotan yang memerlukan head yang tinggi ya. Nah, jadi terkait dengan pompa sentrifugal, jadi ini adalah diagram skematiknya terkait dengan komponen dari pompa sentrifugal. Nah, jadi di sini ada impeller ya. Nah, jadi impeller di sini adalah bagian yang berputar. Ini adalah mesin turbonya, di mana kalau misalnya pompa sentrifugal inletnya itu dari tengah, kemudian dia akan dihempaskan oleh si bilah impeller ini menuju keluar, dan yang pastinya kecepatan absolut dari fluida di sini dipercepat oleh impeller ini ya. Nah, jadi selain ada impeller, kemudian di sini kita bisa lihat ini adalah blade-nya ya. Jadi ini adalah profil sudu blade-nya dari impeller. Kemudian dia ada casingnya. Nah, di sini casingnya itu berbentuk volute. Nah, dia di sini berfungsi untuk sebagai nozzle ya. Jadi di sini bisa kita lihat di sini semua yang di fluida dipercepat sini dia akan mengalir, akan difokuskan menuju ke sini. Nah, sehingga di dalam discharge dari pompa ini dia akan seragam ya. Jadi diharapkan kecepatannya seragam dan juga dia akan memiliki head rise ya. Nah, kemudian ini dia adalah gambarannya. Jadi kalau misalnya ini dari depan, ini dari sampingnya, jadi dia masuk dari tengah. Nah, kemudian dia dihempaskan oleh impeller ini. Nah, sekarang kalau misalnya pompa sentrifugal ini kita bongkar, nah kira-kira impellernya itu bentuknya seperti apa ya? Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi dia masuk dari tengah sini, dari sini, kemudian dihempaskan begitu saja dengan jaraknya pendek ya. Nah, jadi yang pasti kalau pompa sentrifugal seperti ini, yang rumahan ini harganya juga murah, dan yang paling penting diperlukan pompa ini adalah debitnya ya. Jadi headnya itu ya secukupnya, paling maksimal juga 20 meter. Nah, kemudian ini berbeda dengan pompa sentrifugal, yaitu yang kita kenal adalah jet pump ya. Nah, kalau jet pump ini, head rise atau head yang dihasilkan dari pompanya itu sangat-sangat tinggi. Kalau misalnya pompa ini yang biasa ini, yang harganya 600.000 ini, biasanya sampai maksimal 20 meter lah. Kalau misalnya jet pump ini, dia bisa sampai 40 bahkan 50 meter, dan harganya juga lebih mahal ya daripada pompa air ini. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita lihat bentuk ininya, apa namanya, impellernya, nah dia juga bentuknya itu adalah seperti ini ya. Jadi ada sudi-sudinya dan berbentuk profil seperti ini, dan yang pasti ini akan memaksimalkan performa dari pompa tersebut. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang efisiensi, pastinya kalau pompa seperti ini yang biasa dan impellernya seperti ini juga efisiensinya ini ya rendah ya, karena bentuknya juga tidak berbentuk airfoil seperti ini. Nah, dan yang pasti kalau misalnya jet pump ini karena dia memerlukan harus menghasilkan head yang sangat tinggi, makanya dia juga bentuk impellernya itu tertutup seperti ini. Jika misalnya ingin memperbesar debitnya, bisa dibuka seperti ini, open impeller, dan seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagian dari pompa yang menarik itu adalah sebenarnya bagian tangkinya ini. Nah, ini adalah apa? Ini saya kasih tahu bahwa ini adalah pressure tank ya. Jadi untuk fungsinya lebih jelas Anda bisa googling sendiri kira-kira bagaimana kalau misalnya pompa ini digunakan pressure tank seperti ini, dan bagaimana jika tidak ya. Kalaupun misalnya tidak dipakai pressure tank seperti ini, dia tetap bisa jalan, nah, tetapi akan ada perbedaan terkait dengan karakteristiknya ya. Sekarang kita akan mendiskusikan terkait dengan segitiga kecepatan pada pompa sentrifugal ya. Nah, jadi karena sisi inletnya itu ada di tengah ya, kemudian sisi outletnya di luar, jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah segitiga kecepatan pada sisi inlet. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa sisi inlet yang pasti kita memiliki kecepatan tangensial U1, yaitu omega dikalikan dengan R-nya. Omega ini adalah putarannya, R itu adalah radius yang inlet. Nah, kemudian untuk yang outletnya sama, tapi R-nya ini lebih besar. Nah, makanya U2 di sini lebih besar ya daripada U1, ini tangensialnya. Nah, kemudian untuk W1 atau misal ya, atau ini kita sebut sebagai kecepatan ini ya, apa namanya? Kecepatan relatif terhadap
sudu impellernya. Nah, ini mengikuti sudut dari sudut serang inletnya ya. Nah, kemudian W2 juga ini adalah sesuai dengan relatif terhadap sudunya. Jadi di sini ada beta 2 yang inletnya adalah beta 1. Nah, kemudian yang kita cari adalah kalau misalnya kita ingin menentukan berapakah peningkatan kecepatan absolutnya, ya artinya kita harus menggunakan penjumlahan vektor seperti yang telah dijelaskan pada segmen sebelumnya ya. Jadi ini adalah V1. Nah, ini adalah V2. Kalau misalnya V1 ini adalah U1 ditambahkan dengan W1, itu adalah V1 ya. Untuk V2 ini adalah U2 ditambahkan dengan W2. Nah, kemudian di sini dari pembahasan pada segmen sebelumnya kita telah mengenal terkait dengan Euler Turbo Machine Equation. Nah, kemudian T di sini berarti adalah torsi dari shaft yang terjadi di sini ya. Jadi ini masih belum dalam bentuk daya. Nah, kemudian di sini dalam bentuk R1 dalam V theta 1. Nah, kemudian apa ini V theta 1? Kalau misalnya kita menyebut 1 berarti ini bagian inlet ya. Artinya V theta 1 ini adalah ini V1 kemudian diproyeksikan kepada ininya, kepada tangan sialnya ya. Jadi kalau ini V1, kemudian di sini ada alfa 1, berarti ini dikoskan kepada ini alfa 1 ya. Jadi kita dapat V theta 1 dalam arah tangan sialnya. Dan juga sama dengan V theta 2, ini adalah V2, kemudian diproyeksikan terhadap sejajar dengan U2. Nah, kemudian jadi karena inlet dan outlet itu memiliki debit yang sama ya, artinya kita bisa kita keluarkan seperti ini m dotnya, dan juga kita bisa ubah bahwa m dot itu adalah rho VA ya, dikalikan dengan area, jadi kita mendapatkan persamaan dari T shaft-nya itu seperti ini. Nah, dari torsi yang dihasilkan oleh pompa sentrifugal ini berdasarkan segitiga kecepatannya ya. Jadi dikarenakan bahwa daya itu adalah torsi dikalikan dengan omega, dan juga U1 itu adalah R1 dikalikan dengan omega, dan U2 adalah R2 dikalikan dengan omega ya. Jadi di sini kita bisa ubah persamaan ini menjadi rho Q dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah persamaan daya pompa dari segitiga kecepatan yang ada. Nah, kemudian ini penurunannya terkait dengan head rise, ini dihubungkan dari W shaft ini terhadap persamaan Bernoulli. Jadi ini adalah berapakah head yang dapat dihasilkan oleh pompa sentrifugal berdasarkan informasi sudut-sudut kecepatannya dan juga komponen dari segitiga kecepatan ya. Jadi di sini ada kecepatan V atau absolutnya, kemudian ini adalah kecepatan tangan sial, dan juga ini adalah kecepatan relatifnya. Nah, dari persamaan head rise ini, jadi kita ingin mengetahui bagaimanakah hubungan antara head rise terhadap dengan debit yang dihasilkan oleh pompa ya. Nah, jadi ini terkait dengan persamaan head rise terhadap Q ini, Anda bisa lihat penurunan rumusnya pada buku. Jadi secara kesimpulannya bahwa ini secara ideal ya, bahwa head rise ini adalah fungsi dalam Q, dan juga di sini adalah dalam fungsi-fungsi tangensial, gravitasi, kemudian di sini adalah B2 ini adalah lebar dari celah ininya ya, pompa sentrifugalnya, dan serta sudut-sudutnya ya. Nah, jadi secara teoretik bahwa Q terhadap debit ini adalah lurus seperti ini ya, linear fungsinya ya. Jadi semakin tinggi debit dari pompa, maka headnya itu akan turun. Kalau misalnya kita mau head dari aliran dari pompa itu mau tinggi, artinya kita tidak bisa menggunakan debit terlalu besar. Jadi kita misalnya debitnya kecil tetapi headnya tinggi, atau debitnya tinggi tetapi headnya besar. Nah, jadi ini sesuai dengan ini dalam keadaan idealnya ya. Jadi kalau misalnya dalam flow rate atau Q terhadap head itu, jadi kenapa bentuknya itu tidak lurus seperti ini? Dikarenakan ada rugi-rugi yang dihasilkan oleh salah satunya adalah friction loss. Jadi ini teoretikalnya itu adalah lurus seperti ini ya. Nah, tetapi dikarenakan ada theoretical loss, artinya semakin cepat friction loss ya. Jadi semakin cepat aliran atau flow rate itu artinya V-nya akan semakin besar, maka gesekannya pun akan semakin besar ya. Jadi makanya ini semakin flow rate-nya besar atau debitnya besar, maka friction loss-nya itu akan semakin tinggi. Nah, kemudian pada bagian sini juga kita bisa lihat bahwa ada other losses, atau kita bisa sebut sebagai rugi-rugi mekanik atau rugi-rugi dari desain dan sebagainya, ini seperti ini. Nah, makanya kalau misalnya dalam keadaan aktualnya, ini adalah yang paling bawah ini ya, jadi aktual head-nya itu adalah other losses ditambahkan dengan friction loss. Nah, kemudian jika kamu ingin membeli suatu pompa ya, baik itu pompa rumah atau pompa industrial ya.
Nah, jadi sebenarnya ini saya ambil contoh, ini adalah kurva performa dari pompa dorong atau booster pump generik. Artinya kalau pompa dorong itu dari sumur, kemudian menggunakan jet pump menuju lantai 2 atau lantai 3 tempat toren berada. Nah, kemudian untuk mengalirkan ke bawahnya itu ini memerlukan pompa dorong ya, terutama dalam sistem yang memerlukan head tinggi seperti shower, kemudian heater dan lainnya. Nah, kemudian kamu bisa mencari juga informasi terkait dengan kurva flow rate terhadap head dari pompa ini. Sebagai contoh, ini adalah kurva yang generik ya. Jadi dalam kapasitas dan juga total head yang dihasilkan, dia itu bentuknya ini adalah seperti ini ya. Jadi dia tidak lurus seperti teoretik, tetapi dikarenakan ada friction loss dan juga other losses, maka dia bentuknya itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya dalam debit yang sangat tinggi, artinya misalnya kita ambil 28 liter per menit, artinya dari pompa ini dia akan menghasilkan head sekian. Kalau misalnya debitnya kecil gitu ya, kita membuka kerannya kecil saja, debitnya kecil, maka head yang dihasilkan itu sangat-sangat tinggi. Kira-kira seperti itu materi dari pompa sentrifugal, dan jika ada pembahasan yang kurang jelas, tentu saja saya akan selalu mengingatkan bahwa bacalah buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.